Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil laporan analisis proyek bisnis dari kelompok kami, yaitu memanfaatkan merica bubuk menjadi kemasan yang praktis. Anggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Ika Ayu Kumalasari NIM 2019 11090, yang kedua Huzifatul Aula NIM 2019 11257, yang ketiga Rika Putri Citra Aryani NIM 2019 11400, yang keempat Werli Oktaviani NIM 2019 11565, yang kelima Alfian Ainur Rozik NIM 2019 11646. Latar belakang: Indonesia memiliki begitu banyak kelebihan, salah satunya adalah kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Hal ini meyakinkan betapa sungguh-sungguh penduduk Indonesia dalam memanfaatkan rempah-rempah yang bisa diolah menjadi bahan masakan untuk menghasilkan bumbu dapur yang layak dikonsumsi. Salah satunya yaitu lada atau merica. Oleh karena itu, lada atau merica perlu dihaluskan agar cita rasa lada tetap terjaga dan meresap ke dalam masakan. Lada atau merica dimanfaatkan untuk menjadi peluang bisnis sebagai UMKM yang dapat memajukan perekonomian Indonesia, sehingga banyak produsen yang menjual merica dalam bentuk kemasan karena banyak permintaan dari konsumen. Untuk mengatasi persaingan, maka kami membuat inovasi baru dalam UMKM kami dengan memanfaatkan bahan rempah merica yang diolah menjadi bubuk untuk dijadikan masakan yang praktis dan melalui proses produksi dengan disangrai terlebih dahulu untuk menghasilkan merica bubuk yang selanjutnya, yaitu aspek pasar. Bentuk pasar usaha ini adalah pasar UMKM atau biasa disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Konsumen dapat membeli, memesan produk melalui distributor resmi UMKM dari kami. Pasar yang akan datang diperkirakan dengan berkembangnya teknologi, penjualan produk akan meluas memasuki ranah digital, yaitu melalui e-commerce, dan jangkauan pasar akan meluas seperti ekspor ke negara lain. Estimasi potensi pasar terhadap permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran saat ini dikumpulkan dari catatan statistik, sedangkan untuk masa yang akan datang perlu diadakan peramalan dengan menggunakan variabel yang didasarkan pada informasi saat ini. Penawaran yang dilakukan adalah diutamakan dalam negeri dan tidak menutup kemungkinan ke depan usaha bisnis bahan rempah menjadi merica bubuk menjadi kemasan yang praktis akan melakukan ekspor ke luar kota. Perkiraan perkembangan permintaan konsumen terhadap produk merica bubuk akan meningkat dengan dijual di berbagai daerah dan ditunjukkan untuk semua kalangan. Merica bubuk ini pasti akan dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli karena produknya yang kaya akan manfaat disertai dengan kemasan yang praktis, memudahkan konsumen untuk dijadikan bahan bumbu masakan. Perkiraan penawaran terhadap produk merica ini memanfaatkan bahan rempah tersebut, salah satunya merica yang diolah menjadi merica bubuk dengan kemasan yang praktis, dijual kepada masyarakat Indonesia yang pasti dapat memudahkan masyarakat untuk dijadikan bahan masakan untuk menghasilkan bumbu dapur yang layak dikonsumsi. Aspek pemasaran. 1. Segmentasi. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli dengan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda dalam pasar tertentu, sehingga nantinya menjadi unit pasar yang homogen yang dicari pasar dengan strategi bauran pemasaran sendiri. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengidentifikasi minat dan kebutuhan konsumen dalam suatu pasar, yang kemudian menghasilkan produk baru yang memenuhi minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Segmen pasar usaha bisnis bahan rempah merica menjadi kemasan yang praktis dari segi geografinya adalah membuat bisnis di Jalan Mayor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang secara demokrasi menargetkan semua jenis kalangan karena tempatnya yang strategis dekat dengan pasar tradisional. Secara psikologis, produk bahan rempah merica bubuk untuk mempermudah masyarakat sebagai bumbu dapur yang praktis. 2. Targeting. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan memanfaatkan peluang bahan rempah merica yang dapat kita olah menjadi bahan dapur merica bubuk dengan kemasan praktis. Produk ini ditargetkan dijual dipasarkan berbagai daerah dengan pusat produksi di Jalan Mayor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tempat strategis karena dekat dengan tempat tradisional yang memudahkan untuk memasarkan produk dengan maksimal. Produk merica bubuk ditunjukkan untuk masyarakat Indonesia semua jenis kalangan, khususnya ibu rumah tangga. 3. Positioning. Kami merancang produk merica bubuk yang menjadi kemasan yang praktis di dalam botol dan saset. Hal ini yang menjadi kesan menarik bagi konsumen dengan kemasan yang praktis dan menarik untuk memudah konsumen untuk menjadikan bahan masakan sebagai bumbu dapur yang praktis. Dan konsumen atau masyarakat dapat memanfaatkan produk kami dengan baik karena dapat memudahkan saat memasak menjadikan bahan bumbu dapur yang layak dan dinikmati dengan baik. Saran
Dalam meningkatkan volume penjualan, produk merica bubuk menjadi kemasan yang praktis, berfokus pada strategi pemasaran, terutama pada bauran pemasaran mengenai harga, distribusi, produk, dan promosi. Penentuan strategis pemasaran yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan kami dalam persaingan di dunia usaha. Salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam strategi pemasaran untuk tujuan meningkatkan volume penjualan hasil produk yaitu melalui marketing mix yang terdiri dari faktor harga, distribusi, produk, dan promosi. Harga merica bubuk dalam kemasan praktis harga sangat terjangkau yang terdapat dua varian yaitu botol dan saset. Pada kemasan botol 20 gram dengan harga 5.000, sedangkan saset 5 gram dengan harga 1.000. Distribusi bahan rempah merica bubuk menjadi kemasan yang praktis diproduksi di Jalan Mayor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tempat strategis karena dekat dengan pasar tradisional yang memudahkan kita untuk memasarkan dengan maksimal dan dipasarkan melalui distributor resmi perusahaan dengan modal produk dari pabrik ke distributor disetorkan ke pasar tradisional modern seperti Indomaret dan Alfamaret. Produk merica bubuk yang dijadikan kemasan praktis dengan memiliki dua varian yaitu botol 20 gram dan saset 5 gram. Produk ini dikemas dengan praktis yang memudahkan dalam mengaplikasikan dalam masakan sebagai bumbu dapur. Promosi. Pada masa pandemi saat ini, kita fokus mempromosikan produk e-commerce sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Aspek teknis. Lokasi di Jalan Mayor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Luas produksi. Dengan menggunakan teknologi dan peralatan untuk proses produksi dengan mesin penghalus merica, kami mampu memenuhi permintaan masyarakat terhadap merica bubuk kemasan praktis sebanyak 100 pieces botol 20 gram dan 30.000 saset 1 gram per bulan. Layout perumahan produksi terdiri dari ada parkir, ada ruang bahan baku, toilet, administrasi, tempat penyetiran merica, gudang produk yang sudah jadi, tempat sangrai merica, tempat pemakingan, dan tempat penghalusan merica. Analisa lingkungan operasional. Untuk pemasok bahan baku dalam kegiatan operasional usaha kami ini berasal dari daerah sekitar berdirinya bisnis ini. Kami memiliki kriteria untuk pemasok, yaitu pemasok yang jujur, dapat diandalkan, dan memiliki kualitas yang bagus. Untuk pelanggan, dilihat dari hasil produk yang kami produksi, maka dapat diprediksi bahwa pelanggan yang akan tertarik pada produk kami kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Untuk tenaga kerja, dipilihnya lokasi usaha yang kami jalankan berada di dekat pasar tradisional, maka hal ini memberikan keuntungan pada kami untuk mendapatkan tenaga kerja lokal dan dapat memasarkan produk dengan mudah. Di samping keuntungan yang kami dapatkan juga memberi keuntungan finansial bagi kehidupan masyarakat sekitar berdirinya usaha dengan memberikan mereka pekerjaan sebagai karyawan maupun pemasok bahan baku. Aspek manajemen. Untuk menjamin keberhasilan bisnis ini, masalah manajemen selama pengoperasian bisnis UMKM yang memproduksi merica bubuk menjadi kemasan praktis harus mampu mengendalikan manajemen selama pengoperasian bisnis. Usaha ini bergerak dalam kategori bumbu dapur yang digunakan sebagai bahan masakan yang praktis. Berarti, manajemen harus memiliki tenaga SDM yang selain memadai kuantitas dan kualitasnya, juga mempunyai kreativitas yang tinggi dalam pengoperasian produk merica bubuk menjadi kemasan yang praktis. Berikut struktur dan deskripsi jabatan. Untuk direktur utama adalah Alfian Ainur Rozik. Untuk manajer, Kutsi Fatul Aula. Divisi pemasaran Werli Oktaviani. Divisi keuangan Rika Putri Citra Aryani. Dan divisi operasional adalah Ita Ayu Kumalasari. Aspek SDM. Dipilihnya lokasi usaha yang kami jalankan berada di dekat pasar tradisional, maka hal ini memberikan keuntungan pada kami untuk mendapatkan tenaga kerja lokal dan dapat memasarkan produk dengan mudah. Di samping keuntungan yang kami dapatkan, juga memberikan keuntungan finansial bagi kehidupan masyarakat sekitar berdirinya usaha dengan memberikan mereka pekerjaan sebagai karyawan maupun pemasok bahan baku. Pendirian usaha merica bubuk yang kami pilih memiliki tujuan khusus terhadap sektor ekonomi masyarakat di sekitar pendiri usaha kami. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata karyawan yang didapat akan meningkat ditambah dengan pemberian bonus apabila jumlah konsumen yang membeli hasil produk kami terus meningkat. UMKM ini akan memberikan upah kepada 2 karyawan dengan upah sebesar 1.500.000 per bulannya. Selanjutnya aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ada kebutuhan dana. Yang pertama untuk biaya peralatan sebesar 1.970.000. Untuk biaya bahan baku habis
sekitar Rp25.430.000 dan biaya lain-lain Rp3.500.000, jumlah Rp30.900.000. Untuk sumber dana, usaha lada bubuk kemasan praktis ini menggunakan sumber modal bootstrapping, yaitu memulai bisnis dengan sumber modal pribadi, dan hasil operasional usaha agar pemilik usaha memiliki kendali penuh atas bisnisnya. Aliran kas. Terdapat proyeksi pendapatan kotor per bulan sebesar Rp67.500.000 dan pendapatan kotor per tahun sebesar Rp810 juta. Proyeksi biaya per tahun, biaya bahan habis pakai sebesar Rp305.160.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp42 juta. Jadi jumlah pengeluaran per tahun adalah Rp347.160.000. Yang ketiga, proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Memiliki pendapatan sebesar Rp810 juta kurangi Rp347.160.000 sehingga menghasilkan laba sebesar Rp462.840.000. Penilaian investasi menggunakan metode net present value. Diasumsikan suku bunga sebesar 4% dan usaha diharapkan berusia paling tidak 3 tahun. Pada tahun ke-0 memiliki outflow sebesar Rp1.970.000 dan DF sebesar 1, menghasilkan PV outflow sebesar Rp1.970.000 dan PV inflow dikurangi outflow sebesar minus Rp1.970.000. Pada tahun pertama memiliki inflow sebesar Rp810 juta, memiliki outflow sebesar Rp347.160.000 dan DF sebesar 0,96, menghasilkan PV inflow sebesar Rp777.600.000 dan PV outflow sebesar Rp333.273.600 dan PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp444.326.400. Pada tahun kedua memiliki inflow sebesar Rp810 juta dengan outflow sebesar Rp347.160.000 dan DF sebesar 0,92, menghasilkan PV inflow sebesar Rp752.200.000, PV outflow sebesar Rp319.387.200 dan PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp422.812.800. Pada tahun ketiga memiliki inflow sebesar Rp810 juta, outflow sebesar Rp347.160.000 dan DF sebesar 0,88, menghasilkan PV inflow sebesar Rp712.800.000. PV outflow sebesar Rp301.500.800 dan PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp499.200 sehingga menghasilkan total inflow sebesar Rp2.430.000.000 dan total outflow sebesar Rp1.043.450.000 dan total DF sebesar 3,76. Total PV inflow sebesar Rp2.232.600.000. Total PV outflow sebesar Rp956.131.600 dan total PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp1.276.468.400. Internal Rate Return atau IRR menggunakan perhitungan NPV dengan tingkat bunga 0% dan 20%. Pada tingkat bunga 4%, di tahun ke-0 memiliki outflow sebesar Rp1.970.000 dan DF sebesar 1, menghasilkan PV outflow sebesar Rp1.970.000 dan PV inflow dikurangi outflow sebesar minus Rp1.970.000. Pada tahun pertama memiliki inflow sebesar Rp810 juta dan outflow sebesar Rp347.160.000 dan DF sebesar 0,96, menghasilkan PV inflow sebesar Rp777.600.000 dan PV outflow sebesar Rp333.273.600 dan PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp444.326.400 sehingga total inflow sebesar Rp810 juta dan total outflow sebesar Rp349.130.000, total DF sebesar 1,96, total PV inflow sebesar Rp777.600.000 dan total PV outflow sebesar Rp335.243.600 dan total PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp442.356.400. Pada suku bunga 20%,
Di tahun ke-0 memiliki outflow sebesar Rp1.970.000 dan DF sebesar 1 menghasilkan PV outflow sebesar Rp1.970.000 dan PV inflow dikurangi outflow sebesar minus Rp1.970.000. Pada tahun pertama memiliki inflow sebesar Rp810 juta dan outflow sebesar Rp347.160.000. Memiliki DF sebesar 0,83 sehingga menghasilkan PV inflow sebesar Rp672.300.000 dan PV outflow sebesar Rp288.142.800. PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp384.157.200 sehingga memiliki total inflow sebesar Rp810 juta dan total outflow sebesar Rp349.130.000, total DF sebesar 1,83, total PV inflow sebesar Rp672.300.000 dan total PV outflow sebesar Rp335.243.600 dan total PV inflow dikurangi outflow sebesar Rp382.187.200. Dari tabel di atas menghasilkan IRR sebesar 121,6%. Selanjutnya, probabilitas indeks atau PI merupakan metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. PI sama dengan nilai kas masuk dibagi dengan nilai investasi. PI sama dengan Rp67.500.000 dibagi dengan Rp1.970.000 menghasilkan PI sebesar 34,26. Maka investasi untuk usaha ini layak atau dapat dijalankan. Aspek lingkungan. Manfaat di bidang ekonomi. 1. Memberi kesempatan kerja bagi masyarakat. Usaha yang kami buat ini menghasilkan sebuah produk jadi yang praktis. Meskipun awalnya tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak, namun untuk kedepannya usaha ini akan memerlukan tenaga kerja dari masyarakat sekitar pendirian usaha ini. 2. Menggunakan sumber daya lokal. Usaha ini tentunya memerlukan bahan baku untuk menghasilkan sebuah produk. Kali ini kami memilih bahan baku lokal yang akan digunakan untuk memproduksi produk ini. 3. Menghemat devisa. Karena usaha yang kami jalankan tidak memerlukan bahan baku dan tenaga kerja dari luar negeri, hanya memerlukan bahan baku dan tenaga kerja dari daerah lokal. Oleh karena itu, dapat mengurangi penggunaan barang impor, berarti dapat menghemat devisa. Dan yang terakhir, menumbuhkan industri lain. Masyarakat sekitar dapat menyediakan bahan baku yang kami butuhkan untuk proses produksi usaha kami. Ini juga menjadi salah satu bukti positif adanya kegiatan yang kami lakukan. Adapun juga aspek lingkungan manfaat di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, hampir semua masyarakat sangat suka dengan kepraktisan, tetapi juga sangat memperhatikan kualitas dan kealamian bumbu dapur. Di samping itu, masyarakat memilih produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Yang kedua, dalam mempengaruhi keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang dan gaya hidup zaman sekarang dari masyarakat umum, juga lingkungan di masa atau di mana usaha kami jalankan. Maka, kami mengadakan pengenalan usaha dan hasil produk merica bubuk kepada masyarakat yang terbuat dari 100% merica asli yang dikemas dengan kemasan yang praktis. Tak hanya itu, kami juga melakukan promosi dan iklan melalui media sosial dan e-commerce guna menjangkau spektrum pelanggan yang lebih luas. Yang terakhir, dengan demikian kami mampu menciptakan pola pikir masyarakat bahwa menggunakan bumbu dapur yang praktis tak selamanya tidak baik, atau menggunakan bahan pengawet dan tetap menjaga kealamian dari bahan baku. Maka permintaan akan produk kami akan meningkat. Penanganan limbah. Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan. Limbah pada proses produksi bubuk merica terdapat lapisan dari luar dari merica yang dibuah dalam proses pengolahannya, atau berupa sampah dan merica yang tidak layak untuk diolah menjadi bubuk. Limbah padat seperti ini apabila dibuang di dalam air pastinya akan mencemari air tersebut dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mati. Sementara apabila dibuang di wilayah daratan tanpa adanya proses pengolahan, maka akan mencemari tanah di wilayah tersebut. Jadi solusi atau pengolahan limbah merica ini lebih baik ditimbun di tanah, karena akan diuraikan oleh organisme-organisme penguraian sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. Aspek yuridis. UMKM Lokal Jaya yang akan didirikan di Jalan Mayor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus harus memenuhi perizinan sebagai UMKM yang memproduksi merica bubuk menjadi kemasan praktis. 1. Perizinan usaha. Dokumen-dokumen yang diperlukan ialah akte pendirian UMKM dari notaris setempat, serta surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Yang kedua, surat izin lokasi. Perusahaan harus memiliki surat izin lokasi usaha dengan menyampaikan surat-surat keterangan sebagai berikut. Yang pertama,
surat izin usaha. 2. Surat izin halal. 3. Surat izin usaha perdagangan. 4. Surat rekomendasi dari tetangga. 5. Surat rekomendasi dari RT atau RW. Dan yang terakhir, surat rekomendasi dari kecamatan. Sekian presentasi dari kami mengenai rencana proyek usaha UMKM kami dalam memanfaatkan merica bubuk menjadi kemasan yang praktis. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.